Kumbe ko na. Oke. Selamat siang para peserta webinar All About Coffee. Pada hari ini kita semua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini tentunya adalah para pecinta kopi ataupun pemula yang memiliki ketertarikan pada kopi. Yang mana tentunya setelah mengikuti webinar ini, saya yakin Anda sekalian akan mendapatkan manfaat dan pengetahuan baru dalam dunia perkopian. Mungkin saja setelah selesai mengikuti webinar ini, salah satu dari kalian atau bahkan semua dari kalian akan menjadi barista profesional di masa depan. Maka tetaplah ikuti webinar ini sampai selesai, teman-teman. Saya Stephen Ricardo selaku host akan membawakan webinar All About Coffee yang diselenggarakan oleh Gema Inti Sumut, Gema Inti Medan, dan didukung oleh Indo Community. Dan di sini juga turut hadir Bapak Chandra selaku Wakil Sekjen Inti Pusat, Bapak Hasustan Kosim SH MPD, Ketua YEC Sumut, Saudara Martin SKG, Ketua Gema Inti Sumut, Saudari Tasya Finkosia selaku Ketua Gema Inti Medan. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya akan persilakan Ketua Panitia All About Coffee untuk memberikan sedikit kata sambutan. Silakan Saudara Stanley Afin. Oke, terima kasih Saudara Bung Stephen. Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Stanley Alvin SH, saya Ketua Panitia webinar pada hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang meluangkan waktunya sebentar untuk mengikuti webinar hari ini. Terima kasih. Dan juga para petinggi Gema Inti, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Yang pertama kita akan membahas tentang kopi pada webinar hari ini. Kopi itu sudah terkenal di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda, yaitu dibawa oleh kolonial Belanda ke Indonesia untuk ditanam sebagai komoditas dan akhirnya menjadi budaya sendiri Indonesia bahwa kopi itu tidak terlepaskan dari masyarakat tiap pagi kita minum kopi dengan Jadi kopi itu sudah menjadi bagian budaya dari bangsa Indonesia. Dan di sini kita akan bahas kopi itu apa aja sih, jenis-jenisnya, terus cara penyeduhannya. Kita akan bahas di sini bersama dengan Pak Joko Priyanto. Oke. Kalau begitu saya limpahkan ke Bung Steven untuk memulai webinar pada hari ini. Tadi ada sedikit ketinggalan.
Barusan turut hadir Bapak Joni Sia selaku Wakil Sekretaris Gema Inti Sumut dan Ibu Bapak Joni Sia Wakil Sekretaris Inti Sumut dan Ibu Janli Ketua Inti Medan. Dan di sini telah bersama saya pembicara kita Bapak Joko Priyanto SEMM. Selamat siang Pak Joko. Ya, selamat siang. Ya. Selamat siang, Steven. Selamat siang. Selamat siang Pak Joko. Nah, sedikit info mengenai beliau. Bapak Jokowi ini lahir di Medan pada tahun 1968. Beliau mengawali karirnya sebagai General Manager Bank Bali Padang di Kota Padang pada tahun 1991 sampai dengan 2009 dan memulai bisnis di dunia perkopian dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dikarenakan oleh hobi, ketekunan, dan keseriusan beliau hingga saat ini, beliau telah menjadi owner dari Tasbih Coffee Club, Tasbih Food Court, Kebun Mertua, dan Kien's Kitchen. Nah, itulah sedikit cerita tentang Pak Joko yang akan membagikan pengetahuannya kepada kita tentang kopi. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan dibahas oleh Pak Joko dalam webinar ini. Pertama, pengetahuan sejarah kopi. Kedua, pengetahuan akan jenis-jenis kopi. Ketiga, konsumsi kopi dunia. Keempat, pengenalan peralatan kopi. Dan materi yang terakhir, menurut saya, inilah materi terpenting dalam sesi webinar ini, yaitu teknik dalam penyeduhan kopi. Karena rasa dan aroma yang dihasilkan sangat tergantung dari teknik penyeduhannya. Jadi, pastikan agar tidak ketinggalan dan ikuti webinar ini hingga selesai. Teman-teman, terima kasih. Tanpa membuang-buang waktu lagi, saya persilakan Pak Joko selaku pembicara kita untuk memberikan sepatah dua kata sambutan yang akan dilanjutkan ke sesi pembahasan materi. Mari kita sambut bersama-sama Pak Joko Priyanto SEMM dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, sehingga saya hari ini bisa bertemu walaupun lewat online, tapi saya pikir tidak mengurangi makna dari pertemuan kita pada hari ini. Ya, saya gembira sekali teman-teman dari Gema Inti sudah lebih besar. Halo, udah besar? Oke. Mungkin saya kuatin suaranya ya. Ini pada denger ya? Wah, agak ekstra kuat nih. Ya. Dengar Pak, lanjut Pak, silakan. Dengar ya, lanjut ya. Ya, siap. Jadi kegiatan ini itu, halo, kegiatan ini itu bermula dari saya berkumpul dengan Stanley, waktu itu ketemu Stanley, ketemu Steven, sama ketemu Ketua FKLPI Pak Abo, ya Pak Sustan, kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan waktu itu ngobrolnya di kafe saya di Kompleks Setiabudi. Jadi ngobrol-ngobrol berlanjut, tiba-tiba kok terpikir waktu itu, yuk kita buat acara kelas kopi yuk, kita bahas tentang barista. Nah, Gayung ini bersambut, kita adain meeting sama teman-teman dari Gema Inti. Nah, jadi hari inilah akhirnya
ngobrol-ngobrol kita itu terrealisasi dengan bisa berkumpul melalui webinar ini dengan teman-teman semua. Jadi seperti yang host tadi cerita bahwa memang saya dulu sebenarnya hampir 15 tahun bergerak dalam bidang perbankan. Tepatnya saya dulu jadi kebetulan saya 2009 mengambil satu kuliah. Maaf Pak, tidak dengar suaranya. Halo, dengar? Oke, saya lanjut ya. Jadi 2009 saya mengambil satu keputusan yang cukup berani. Artinya saya berpindah kuadran dari kuadran yang employee menjadi coba untuk bergerak ke kuadran self employee. Ya. Nah, kemudian teman-teman, saya coba melihat perkembangan kopi dari waktu ke waktu yang begitu pesat, ya, di mana tingkat orang mengopi, tingkat orang berkumpul-kumpul di kedai kopi, di kafe itu semakin ramai. Jadi saya akhirnya memutuskan terjun untuk membuka suatu bidang saya berhubungan dengan kopi, ya ini coffee shop. Nah itulah kemudian saya mendirikan Tasbih Coffee Club dan Tasbih Food Court yang letaknya di komplek Taman Setiabudi Medan. Itu sudah masuk tahun ke-8, teman-teman. Nah, mungkin nanti dari hasil webinar kita, mudah-mudahan ini menambah menarik teman-teman untuk suatu hari atau nantinya akan menambah apa namanya ya, menambah ramainya orang berwirausaha di bisnis kopi, ya, terutama bisa coffee shop atau kopi dalam kemasan ataukah kopi trader, ya. Nah, saya akan urai singkat dulu. Tak kenal maka tak sayang, mungkin begitu istilahnya. Kenapa sih begitu menariknya kopi? Ya, dari mana sih asal muasal kopi? Nah, jadi kopi itu sendiri, ya, di abad ke-9 itu di benua Afrika, ya, tepatnya di negara Ethiopia. Mungkin ada slide-nya ya yang bisa dimunculin ya. Biar sambil dengar saya ini mempresentasikan, mungkin nanti bisa dilihat ya. Jadi kopi itu ditemukan pada abad ke-9. Itu yang menemukannya itu salah seorang pengembala. Ya. Dia pada waktu itu mengembalakan dombanya atau kambingnya, ya, di satu hutan di dataran tinggi. Ya. Nama si pengembala itu namanya Kaldi. Ya. Nah, ketika ada seperti kayak butiran gitu ya di sebuah pohon, dimakan nih sama ternak piaraan, hewan piaraannya kambing itu. Nah, efek dari setelah dimakan itu, para kambingnya itu kelihatannya kayak hiperaktif, aktif, ya. Nah, oh ini ada sesuatu nih dengan buah ini. Nah, kemudian dia coba, dia urai, dia jemur, dia bukan. Nah, ternyata memang dengar ya, suaranya masih dengar ya, cukup dengar ya. Ya. Nah, dicoba, nah ternyata nikmat rasa ini. Iya. Nah, kemudian ya dibudidayakan lah. Ya, dibudidayakan di benua Afrika, di Ethiopia. Kemudian ini mulai diperdagangkan kopi ini. Ya, dia ke-15 di Semenanjung Arab itu dibawa oleh Eropa. Nah, proses kopi ini sendiri
ditenarkan di Turki, ya, dari mulai cara memilah bijinya, ya, kemudian dia panggang, kemudian dia giling sampai dengan menghaluskannya, kemudian sampai juga dengan cara penyeduhannya. Jadi mungkin teman-teman kalau saat ini itu mesin roasting atau mesin pengsangrai kopi atau mesin pemasak kopi itu salah satu brand yang dunia itu ada di negara Turki, ya, selain dari Jerman, ya. Jadi kalau nanti teman-teman di coffee shop ada lihat tempat roasting kopi, ya, itu banyak merek-merek itu umumnya rata-rata dari negara Turki, ya. Nah kemudian, ya, pada abad ke-17 ini lagi dibawa nih sama para tentara Prancis dan Amerika Tengah, ya, dibawa ke Brazil. Nah, dan di Brazil dikembangbiakan kopi itu sehingga saat ini Brazil itu adalah negara penghasil kopi terbesar di dunia. Ya, jadi kelas ekspornya itu udah jauh di atas Indonesia. Brazil sangat terkenal. Nah, sekarang kopi itu jadi komoditas untuk perdagangan kopi, ya. Jadi sangat menarik, banyak peminatnya, ya. Sekarang itu jadi komoditas utama untuk perdagangan kopi lah khususnya di dunia. Nah, kita ketahui teman-teman, kopi yang teman-teman nikmatin event itu di rumah atau di Indonesia yang kita bahas, ya. Itu ada dua, ya. Pertama itu kopi robusta, ya. Bahasa latinnya itu Coffea conepore. Kemudian juga kopi arabica, ya. Yang membedakan adalah kalau di robusta itu biji kopinya lebih kecil, ya. Dan dia hidup di dataran rendah, ya. Biasanya kalau untuk kopi robusta itu sampai dengan maksimum di 900 dpl, daerah permukaan laut. Nah, kalau kopi arabica itu hidup biasanya di dataran tinggi. Ya, di atas 900 lah. Ya 1100, 1200. Nah, kalau kebetulan kita yang berada di Sumatera ini yang sangat terkenal itu kopi gayo. Ya, di tempatnya itu di Aceh, Takengon. Takengon itu Aceh Tengah, ya. Jadi kalau teman-teman pernah ke Aceh, ke Takengon dataran tinggi, itu hampir rata-rata penduduknya itu Mendiling, ya, daerah Tapanuli Selatan, terus Tapanuli Utara itu di daerah di atasnya Kota Baligi. Ya, sekarang ini lagi mulai ramai di daerah Tanah Karo, di Brastagi. Ya, saya beberapa kali jalan ke sana, itu sudah mulai tuh petani-petani jeruk kemarin udah mulai replanting, ya, mengganti tanamannya dengan kopi. Kenapa kopi? Karena itu harganya relatifly tidak terlalu fluktuatif, lebih stabil lah dibanding mungkin dengan komoditi buah-buahan. Nah, oke, next mungkin. Jadi kalau teman-teman ke coffee shop, ya kadang sekarang pada show off tuh. Pada di demo di depan ruangan barnya itu ditaruh di kaca itu tuh yang kaca toples, ya, taruh di toples, ya, taruh di toples, kemudian di depannya dikasih inisial, ya, Gayo, terus kopi Sidikalang, kopi Kintamani dari Bali, kopi Lampung, ya, banyak tuh. Nah, kita lihat sekarang
tingkat konsumsi nasional compare to beberapa negara di dunia. Ya, kalau kita lihat konsumsi kopi Indonesia itu 1,1 kilo per kapita per tahun. Artinya orang minum kopi per orang Indonesia itu lebih kurang ya more or less 900 sampai 100 gram per bulan. Kalau mungkin saya kasih informasi ke teman-teman, 1 gelas kopi itu butuh sekitar 15 gram lebih kurang. Kalau kita nyeduh di rumah atau di coffee shop, itu lebih kurang sekitar 15 sampai 18 gram. Ya, per gelas. Jadi kalau 100 gram per bulan, 1 gelas itu 15, ya berarti lebih kurang 3 hari orang Indonesia ngopi segelas. Lebih kurang. Ya. Nah, ini harusnya jadi tantangan nih, jadi peluang. Ya, artinya belum terlalu begitu memasyarakat, walaupun sekarang tingkat pertumbuhannya cukup baik ya. Nah, ini peluang nih. Jadi teman-teman bisa attach peluang ini ya. Karena banyak anak-anak muda sekarang kalau lihat itu banyak sukses tuh dari usaha-usaha kopi-kopi kekinian. Ya, konsumsi kita masih sangat rendah. Ya, kita bandingkan dengan yang tertinggi di dunia itu Jepang 3,4, USA 4,3. Ini slide-nya bisa kelihatan ya, semua ya, Stanley ya, bisa kelihatan ya. Austria 7, Belgia 8,0, Norwegia 10,6, dan yang tertinggi itu Finland. Finland itu 11,4, lebih kurang 12 kilo. 12 kilo kita bagi ke sebulan, berarti lebih kurang 1 kilo. 1 kilo kita bagi 30 hari, lebih kurang 300-an gram. Ya, 30-an gram ya, 30-an gram. Jadi tingkat mengkonsumsi orang Finlandia, 1 hari itu lebih kurang 2 gelas. 2 sampai 3 gelas. Ya. Teman-teman bayangkan kalau Indonesia seperti ini, kita terjun di bisnis ini, ya mungkin gak lama lagi teman-teman ikut web ini bisa jadi crazy rich di Indonesia kan gitu. Benar ya Tulia? Ya kan? Nah ini peluangnya bagus nih, bagus banget. Ya, jadi ini saatnya nih kalau teman-teman mudah-mudahan kita doakan bersama-sama pandemi ini cepat berlalu, ya kita bisa hidup normal lagi seperti biasa, bisa kongko-kongko, bisa ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama teman, ke coffee shop, ya jarang di kantor. Ya. Kebetulan kalau setiap pagi banget di perusahaan buat meeting pagi. Ya bermasalah. Coffee morning istilahnya. Saya pernah lihat dari Telkomsel, sinyal ya? Dengar. Udah dengar, udah bagus? Ya. Bisa dilanjut? Saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Ya, jadi di tempat saya itu, kalau pagi di coffee shop saya, banyak banget tuh meeting. Ya, dari Mitsubishi, dari Bank Syariah Mandiri, dari Indosat, terus sales Toyota, dari beberapa, apa ya namanya kalau Toyota itu, berapa cabang ya. Sering banget coffee morning di tempat kita. Nah, itu apa kan ngopi dia, selain sarapan dia ngopi. Ya. Jadi saya share ini peluang ya. Mungkin sekarang kondisi tempat saya usaha di daerah Medan Sunggal ya. Di daerah nanti kan nggak menutup kemungkinan teman-teman ada yang tinggal di Medan Kota, di Medan Timur, di Medan, kita buat semacam apa ya, hub-hub gitu ya. Jadi nanti yang kantor-kantornya di sana, kalau teman-teman buat coffee shop,
bisa jadi nanti tempat teman-teman bisa jadi pilihan buat mereka untuk coffee morning. Ya, tantangannya masih sangat besar nih. Ya, tingkat konsumsi kopi Indonesia masih cukup rendah. Ya, bahkan sebagian kita masih ada mengimpor. Ya, kita masih mengimpor kopi, terutama kopi robusta dari Vietnam. Ya, jadi ini tingkat konsumsi kopi nasional kita compare dengan beberapa negara di dunia. Ya, paling tinggi itu Finland, ya, nomor 2 itu Norwegia. Oke, mungkin bisa di ini slide-nya. Sampai sini teman-teman masih tune in ya untuk cara kopi ini. Halo, jelas? Ya. Slide-nya mungkin di mundurin. Ya. Nah, oke, dalam dunia kopi peran atau pemain paling utama untuk menjadi kopi nikmat itu adalah seduhan dari seorang barista. Ya, barista itu apa sih? Kan gitu. Kalau teman-teman lihat di coffee shop ada seorang pria atau wanita yang lagi nyeduh, ya, dengan biasanya kalau di coffee shop yang besar itu atau yang middle up ya, itu pakai apron. Apron itu celemek ya. Ini kalau saya lihat ini ada foto, bisa dilihat sampai seorang Sandiaga Uno aja mau belajar barista gitu kan. Ya, artinya ini menarik. Ya, saya kemarin ngelihat juga kebetulan mantan bos saya dulu sekarang presiden direkturnya Bank Muamalat dan orangnya Instagramable ya. Dia posting fotonya lagi belajar jadi barista di Jakarta sambil dia udah mau buka coffee shop. Ya, jadi level-level tertinggi juga udah pada melirik nih. Ternyata bisnis ini menarik. Ya, jadi seorang peracik kopi, ya, peracik kopi itu biasa kita sebut dengan namanya barista. Dialah seniman, ya, yang kalau kita pesan kopi, tolong dong buatin Vietnam drip, misalnya. Tolong dong buatin V60, tolong dong buatin kopi tubruk. Nah, seorang barista lah yang meracik itu kopi itu menjadi nikmat sampai ke tangan pelanggannya. Ya, jadi kalau zaman dulu atau sekarang deh, kalau kita di rumah belum terlalu kenal dengan dunia barista, kalau ibu kita atau ayah kita, abang kita atau kakak kita tolong buatin kopi dong. Ya, kita paling ke dapur, ambil kopi yang sudah ditoples, ambil sendok, letak ke gelas, tuang air panas. Halo, dengar ya? Ini connectionnya. Sudah deh, diminum. Ya kan? Paling ya standarnya gitu. Ya. Cuman kalau teman-teman nanti udah belajar untuk menjadi seorang barista atau nanti even akan jadi coffee owner, apa yang tadi kita lakukan tadi udah nggak berlaku lagi. Walaupun standarnya sama nanti bakal kita minum. Tapi semua sudah ada aturan-aturan dan ukuran-ukurannya. Ya, segelas kopi itu butuh berapa gram kopi, itu ada standarnya. Ya, kemudian nantinya suhu panasnya ada standarnya juga. Ya, gimana cara ngukurnya, Pak? Katanya. Loh, nanti alatnya ada, ya, alat pengukurnya, termometernya itu ada. Jadi kita lihat, oh kopi ini. Nah, mungkin secara umum sedikit saya jelasin bahwa untuk suhu itu maksimum adalah misalnya di 93 maksimum.
93 derajat Celcius. Itulah kopi seduhan air panas yang paling maksimum. Apa konsekuensinya kalau lebih? Misalnya baru dari kompor langsung itu kan masih di atas 100 derajat. Konsekuensinya secara dunia kopi itu akan terasa pahit yang berlebihan. Ya, istilah bahasa kopinya bitter. Ya, overheating. Jadi ya ketika kita minum kopi itu aroma asapnya terlalu kencang, terlalu kuat. Jadi kurang nikmat rasanya. Nah, itu dari sisi suhu. Kemudian juga dari sisi green size. Green size itu adalah biji kopi yang digiling. Ya, itu juga enggak sembarang giling. Ya, ada ukuran-ukurannya sehingga partikel-partikel kopi itu dari yang paling halus sampai yang paling kasar itu semua ada hitung-hitungannya dan akan menghasilkan karakter rasa yang beda-beda. Nah, itulah tugas seorang barista, teman-teman. Jadi memang ya seniman banget ya untuk merubah kopi ini menjadi nikmat, itu semua ada hitung-hitungannya. Jadi kalau teman-teman ngopi di satu coffee shop, ya misalnya kalau Stephen di mana biasa ngopi? Apa coffee shopnya apa? Misalnya nih. Biasa saya coffee shopnya di Sangrai. Sangrai Jalan Arifai. Oh, Sangrai Ya. Coffee. Nah, nanti ada waktu tidak hanya pesan tapi main aja ke bartendernya. Main ke ruangan barista, lihat-lihat gitu. Kamu lihat cara dia memilih biji kopinya, terus cara dia menggrindernya, cara dia memprepare untuk suhu airnya, cara dia menyaringnya, cara dia mempuring kopinya. Itu terasa atraktif ya, luar biasa gitu. Senang kita lihatnya. Dan ternyata begini membuat kopi itu jadi nikmat. Kalau kita di rumah mungkin ada asal-asalan kan. Jadi mungkin kopinya ya terasa kurang begitu nikmat. Tapi kalau sudah jatuh ke tangan barista, itu kopi itu jadi terasa nikmat. Ya, jadi ya itulah mengapa kadang kita berani bayar lebih ya untuk segelas kopi. Ya, nggak murah kan kalau kita sekarang di kopi. Kalau mungkin teman-teman dulu pasti banyak yang kuliah di Harapan saya pikir ya. Pasti ngopinya di Warkop Harapan kan. Ya, satu gelas paling goceng ya 5.000, 6.000 itu dapat kopi robusta campur tepung jagung lah kan gitu. Tapi kalau kita sudah kayak masuk ke apa tadi yang Rifai tadi? Sangrai. Kopi mungkin segelas americano udah 20-an ribu. Tepatnya 30.000 ya. Long black americano. 30.000. Long black 30.000. Itu apalagi nanti udah mau ke cappuccino, ya ke latte, cafe latte udah 40 sekian ribu. Karena memang ya nilai seninya itu menjadi bernilai gitu. Ya. Padahal kalau nanti kita mulai masuk ke dunia ini, ya minggu depan ada rencana kita buka kelas ya. Nanti di akhir kita akan sharing ke teman-teman. Ya. Nanti saya akan ajak teman-teman untuk menghitung HPP-nya. Harga pokok penjualannya. Ternyata satu gelas kopi ini berapa sih modalnya? Nah, nanti kamu bilang, saya minum kemarin long black 30.000. Ya, ternyata setelah dihitung itu kalau kawan tiket kelas praktek, modalnya nggak sampai 10.000 loh ini. Nah, dan itu cash kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang dagang mau untung 10% aja udah setengah mati kan gitu. Nah, ini akan menarik gitu. Nah, jadi kalau di Italia, barista ini kan bahasanya Italia ya, itu terkenalnya bartender. Cuman kalau bartender itu cakupannya lebih luas ya. Dia nggak hanya sebatas kopi tapi sudah untuk meracik minuman, terutama minuman-minuman yang beralkohol. Ya, jadi kita ini persempit aja karena lingkup kita di kopi, kita akan bicara hanya barista. Ya, jadi ini kelihatan Sandiaga Uno sampai mau belajar ya gimana sih cara meracik kopi. Ya,
Mungkin suatu hari foto-foto kita lah yang ada di sini kan gitu. Ya. Oke, lanjut. Kalau sesi pertanyaan nanti aja setelah terakhir ya. Terakhir ya. Mudah-mudahan nggak bosan ya dengerin ya. Tapi berapa slide ya. Nah, ini kerjaannya. Ya. Kalau teman-teman ada baiknya misalnya mau terjun di dunia coffee shop ini, kalau mau benar-benar tahunya detail, nggak ada salahnya jadi barista dulu. Ya. Kalau nggak terjun bekerja sebagai barista, ya ikutlah pelatihan-pelatihan barista. Ya, sehingga nanti kalau nanti punya pegawai, kita tahu nih, ya kan barista kita seperti apa kerjanya. Ya, kalau saya kebetulan memang kemarin tidak langsung terjun ke dunia baristanya. Jadi saya langsung memiliki kafe. Setelah saya punya kafe, saya dalemin dunia baristanya. Jadi agak dibalik dia. Coffee owner dulu, baru terjun ke barista. Cuman kalau ngelihat sekarang nih anak-anak muda sekarang, konsepnya aku jadi barista dulu deh. Ya, teman-teman sekarang malam sering ke Kesawan nggak? Jalan Ahmad Yani. Sering ke Kesawan nggak? Ke Kesawan, Jalan Ahmad Yani. Malam. Sekarang nih, sekarang nih. Sekarang enggak ya? Coba nanti kalau ada waktu malam-malam keluar, lihat mulai dari persimpangan Jalan Pemuda ke Jalan Masjid, itu sebelah kiri sekarang coffee shop loh semua. Yang gerobak. Ya, yang gerobak, pakai gerobak mereka. Angkringan ya. Jadi itu semua. Angkringan ya, rame ya. Ya, angkringan. Ya. Ya. Istilah kerennya angkringan. Saya pun belum tahu begitu lama, beberapa bulan yang lalu saya keluar malam. Kaget loh. Wih, saya lihat luar biasa nih. Saya lihat anak-anak muda punya angkringan. Ya, jadi small business lah. Tapi paling enggak mereka akan belajar kan. Di situ mereka belajar sebagai barista, mereka akan belajar jadi coffee owner walaupun dalam size yang masih small. Ya. Mereka di situ mulai belajar tentang cara gimana milih biji kopi yang bagus, yang baik. Nah, mungkin dari situ nanti berangkatnya suatu hari mereka akan punya coffee shop yang benar-benar bagus dan besar. Tapi mereka sudah mulai tuh. Nah, jadi mereka sekarang bertindak sebagai barista dulu. Ya, dia belajar kan. Nah, belajar bagaimana menjadi seorang barista. Ya, nah dalam dunia coffee shop ya itu ada dua jenis kita klasifikasikan. Pertama dia manual, ya manual brew. Brew itu brewing ya, brewing itu nyeduh. Jadi menyeduh secara manual. Nah, apa sih yang kategorinya menyeduh secara manual? Yaitu yang biasa kita buat di rumah, kopi tubruk, gitu-gitu kan. Kemudian kalau kita ke supermarket belanja kopi saset, kan ada kopi cap kapal terbang, kopi cap CDEE gitu kan. Itu bawa ke rumah kita seduh, nah itulah jenis-jenis kopi tubruk. Terus kopi saring, ya kopi saring ini bukan mau promosi teman-teman, ya di tempat saya di kopi shop saya siapin dua metode. Pertama kopi saring dan yang modern coffee pakai mesin. Jadi ini banyak di seputaran Ring Road, ya kopi saring ini. Jadi dinyeduh secara tradisional itu asalnya itu dari Aceh. Ya, menarik banget ya. Nanti praktek minggu depan kalau nanti pada ikut saya tunjukin videonya ya. Nah, kemudian yang lagi happening sekarang ya, yang lagi rame di kota-kota besar terutama di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Medan sudah mulai ya, Semarang. Itu metode V60, V60. Ya. Jadi V60 ini dipopulerkan di Jepang. Ya. Kenapa 60? Karena dia bentuknya kayak 60 derajat. Ya, ada kertas filternya bentuknya seperti huruf V. Kemudian ada French press, ada Aeropress, ada sipon, ada mocha pot, ada Vietnam drip. Nanti gambar-gambarnya akan saya tunjukin mana-mana yang French press, Aeropress dan lain-lain. Kemudian ada yang modern. Modern itu menggunakan mesin, ya, mesin.
ya. Jadi kalau teman-teman ngopi di Excelso, di Starbucks, di ya banyak tempat lah di Medan, ya itu Opal Coffee gitu-gitu ya, itu pada pakai mesin espresso. Ya, kalau mesin espresso ini banyak sekali produksi dari Italia, ya. Jadi negara yang paling populer itu untuk mesin espresso itu made in Italy. Kalau tadi kita mesin Sangrai itu dari negara, masih ingat teman-teman? Kalau yang Sangrai mesin Sangrai kopi tadi dari mana banyak umumnya? Mereka pakai mesin modern, mesin espresso. Ya kalau espresso ini kan banyak Italia. China sekarang udah mulain. Ya, China sudah mulain tapi rata-rata kalau kedai-kedai kopi besar itu pakai mesin espresso yang made in Italy. Mungkin kalau pernah lihat Simonelli, La Marzocco, Victoria Arduino, nah gitu itu tuh Italia semua tuh rata-rata. Kalau mesin Sangrai tadi yang bentuk masak kopi itu dari Turki, ya banyak Turki. Walaupun yang paling top sekarang itu dari Jerman. Ya. Mesin espresso inilah yang menghasilkan kopi yang teman-teman pesan. Misalnya teman-teman pesan espresso, single shot, double shot, atau pesan long black tadi ya kan, kayak Stephen, ada pesan cappuccino, capu latte, itu semua dibuat dengan menggunakan metode mesin espresso. Ya, jadi ada satu alat, voltasenya pun cukup wattnya gede, masukkan biji kopi yang sudah di grinder pakai halus, masukkan ke portafilter, ya baru dipencetlah tombol-tombol sesuai dengan Maaf, jaringan sepertinya sedang lelet. kebutuhannya. Itulah nanti. Oke, sudah. Silakan lanjut, Pak. Ya, lanjut ya. Ya. Sebentar, Pak. Oke. Sepertinya Ya, jaringan sedang diganggu ya. Oke ya. Halo, halo. Silakan cek sound dulu. Halo. Oke. Ya, silakan dilanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Kalau nanti kira-kira nggak terdengar langsung diberikan ya. Jadi saya nggak ini. Lanjut ya. Udah bisa dilanjut, Steven? Silakan dilanjut, Pak Joko. Saya. Nah. Oke. Nah, jadi untuk skill sendiri, baik nanti barista atau even coffee owner, itu kalian harus benar-benar tahu ya untuk bisa menentukan jenis Sepertinya ada masalah lagi pada jaringan kita. Sebentar, kita break sebentar untuk sekitar 2 menit ya. Untuk kita periksa jaringan. Ya, sebentar ya teman-teman. Kita break sebentar 2 menit untuk memeriksa jaringan. Oke. Ya, sepertinya jaringannya udah kembali. Coba dicek sound, Pak. Halo, halo. Bisa dilanjut? Ya, lancar-lancar. Silakan, lanjut Pak. Ya. Lanjut. Oke. Sebentar, sepertinya Jadi, jaringan nantinya bermasalah event kita lagi. akan Sebentar. Itu kalau Steven jelas saya dengarnya. Ya, bisa. Bisa ya? Silakan dilanjut lagi, Pak. Silakan dilanjut. Udah jelas ya? Joko, Udah jelas ya? Silakan. Ya. Sudah. Ya. Ini ya, sebenarnya lebih enak tatap muka kalau gini nih ya. Tapi kondisi situasi yang tidak memungkinkan. Ya. Jadi nanti teman-teman, even nanti, oke.
Maaf teman-teman, kita sedang pergantian ke jaringan yang lain dikarenakan ada gangguan jaringan. Mohon tunggu sebentar dengan sabar. Ganti ya, ini ya, ke tempat kamu ya. Enggak pakai saya punya lagi ya? Ada diskus ya. Iya. Hah? Oke. Ini udah video saya begini ya. Oke. Hostnya stop ya. Oke. Mohon kesabarannya sebentar ya teman-teman. Sekarang Pak Jokonya sedang dalam proses pergantian jaringan. Di stop di sini kayaknya hostnya. Udah belum sih? Halo? Udah kan? Halo? Mukanya udah kan? Sudah? Sudah? Tasya. Sudah? Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada kendala teknis sedikit. Sekarang kita lanjutkan kembali webinar kita. Silakan dilanjut Pak Joko. Oke, Steven, thank you. Jadi teman-teman, even nanti mau concern ke dunia barista atau ke dunia coffee ownernya, ya skill benar-benar harus diasah, ya. Dari mulai memilih biji kopi, ya, teknik-teknik penyeduhannya, gitu-gitu ya, ngatur temperatur, ya. Juga nanti cara menggunakan mesin espressonya, ya. Ini benar-benar harus diasah nih, ya. Terutama barista ya, kalau yang mau skillnya barista. Karena jangan sampai pelanggan kecewa ketika disajikan, loh kok rasanya seperti ini ya. Karena apa? Kok terlalu encer ya? Kok terlalu kental ya? Karena teman-teman lupa setting untuk green size-nya. Nah, itu mungkin untuk skill barista ya. Kalau mungkin nanti untuk jadi owner ya belajar untuk jadi tahu lah, enggak untuk jadi ahli. Ya, tapi kalau untuk barista harus belajar untuk menjadi ahli. Ya. Nah, ini kalau lihat kita gambar ya, dari gambar ini. Ini kalau ngelihat si wanita atau prianya, ini kalau istilah kita puring ya, nyeduh. Ya, nyeduh itu juga ada teknik tersendiri ya, supaya nanti kopi itu jadi benar-benar nikmat sampai ke tangan pelanggan. Ya, oke, mungkin bisa terus. Nah, ini ada cuplikan dari dari Detik News ya, bahwa maunya Pak Presiden kita itu barista itu tolong yang digambar Pak Presiden tadi. Oke. Nah, beliau pernah punya statement ya, maunya Indonesia itu tidak hanya ekspor kopinya aja,
tapi juga baristanya bisa diekspor. Iya. Makanya sekarang ya banyak sekali program terutama yang dari pemerintah melalui kementerian, ya Menteri Tenaga Kerja khususnya, itu mempunyai balai ya, BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi seluruh Indonesia itu sudah 2 tahun belakangan ini itu sangat fokus buat kelas barista. Sangat fokus. Ya. Jadi semua BLK seluruh Indonesia ini disiapkan alat-alat yang cukup bagus, cukup modern. Ya. Kemudian setiap bulan hampir ada kelas pelatihan. Siapa yang bisa ikut? Yang bisa ikut itu semua orang boleh ikut. Ya, karena mungkin tidak terlalu promosinya tidak terlalu gencar sehingga mungkin banyak yang belum tahu. Ya. Nah, jadi Balai Latihan Kerja itu menyediakan kelas barista. Ya. Saya sendiri kebetulan pernah ngisi kelas itu sampai ke Banda Aceh. Ya, selain di Medan. Itu barista dari sana itu sudah mulai ada bekerja sampai ke Arab Saudi. Kemarin itu di Jakarta dia ada yang WA saya gitu. Pak, mohon doanya ya, mudah-mudahan saya keterima. Kalau keterima, saya mau ke Kuwait. Dia bilang. Jadi ya mungkin orang-orang di Arab sana pada lebih seneng jualan minyak kali ya. Udahlah barista kasih orang Indonesia aja lah gitu. Mereka jualan minyaknya aja kan gitu. Nah, jadi presiden mau seperti itu. Jangan hanya kopi, baristanya juga harus dibekalin. Nah, tidak hanya yang pemerintah saja yang menyiapkan kelas barista ini. Swasta-swasta juga berlomba-lomba nih, teman-teman. Ya, di Jakarta itu kalau mau ikut kelas barista yang 3 hari ya, lebih kurang. Berbiaya 5-6 juta tuh. Coba nanti teman-teman bisa cross check deh. Ya. Kalau di Medan itu 3 hari seminim-minimnya 1,5 juta. 3 hari. Berarti sehari lebih kurang 500 ribu. Ya. Bahkan ada asosiasi yang di Medan Baru itu sampai buat 4 juta kalau nggak salah. Kelas barista itu. Jadi ilmunya begitu mahal. Ilmunya begitu mahal dan diminatin. Dan kalau saya sih lebih yakin nggak jadi pengangguran. Kalau hanya untuk kelas barista. Karena skill ya. Ya. Jadi banyak teman-teman di kafe yang karena kita mereka tahu jadi instruktur, jadi asesor di sana. Mereka suka nanya, nelpon. Ada referensi nggak barista? Bang, maulah 2-3 orang kita mau buka. Temannya nanti minta telepon. Ya. Jadi memang ada beberapa yang kayak kita di Medan, ya kita salurkan ke kafe-kafe punya teman. Jadi relatif kecil kemungkinan kalau dia menganggur. Ya. Jadi ya apalagi nanti yang punya sertifikasi nasional ya. Itu menjadi kebanggaan sama dia. Ya. Kalau nggak usah jauh-jauh ke Eropa, ke Arab sana, ya udah deh Singapura dulu minimal. Ya. Atau mungkin di Malaysia mungkin kan gitu. Ya, atau di Brunei. Ya. Pasar ini sangat besar. Ya. Jadi kesempatan kita untuk di dunia industri kopi ini masih cukup menantang lah. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya ambil dari beberapa referensi. Ya. Kalau hanya barista, kalau saya sih teman-teman nanti coffee owner lah. Ya. Kita mulai dari kecil, dari angkringan. Lebih enak tuh punya sendiri daripada punya orang kan gitu. Ya. Walaupun jadi kepala semut lebih indah daripada jadi ekor harimau kan gitu. Even punya angkringan tapi jadi owner kan gitu. Ya. Nah, ini sebagai perbandingan ya. Kalau di tingkat lokal lah ya. Junior pemula itu ya per bulan kalau kerja jadi barista lebih kurang ya sampai dengan 3 juta lah sebulan. Ya, kemudian kalau yang udah mulain middle
Ya, udah punya pengalaman, bisa kira-kira sekitar sampai dengan 5 juta. Ya. Kemudian untuk senior ya, senior ini udah bisa, teman-teman lihat kalau pesan cappuccino atau coffee latte di atas gelasnya itu ada gambar bunga tulip. Ya, nah lihat ya. Itu kan rata-rata udah senior ya. Itu udah bisa sampai dengan 5 jutaan kalau untuk di lokal. Nah, kalau internasional sendiri, ya kita lihat lah kalau Singapura 1.500 dolar, lebih kurang berapa tuh, 15 juta ya. Lumayan lah, ya kan? Oke, next. Nah, kalau kita lihat nih di perluasan kesempatan kerja, ya ini foto-foto ini bukan sesuatu yang direkayasa. Beginilah kondisi saat ini orang pencari kerja di Indonesia, ya teman-teman bayangkan, ya ada sekitar 2,8 juta angkatan kerja setiap tahun, dan itu yang terserap sangat kecil sekali. Ya, hanya sekitar 250.000. Lainnya kemana? Ya, lainnya banyak jadi pengangguran terselubung, banyak pengangguran intelek. Sekolah nanti selesai S1, D3, nggak tahu kerja mau gimana. Ya, kayak ginilah kalau udah buka lowongan kerja. Kira-kira lebih kurang mungkin 2 bulan yang lalu ya, saya lewat Jalan Karya, ada satu supermarket yang baru buka di situ tuh. Ya, Irian Supermarket kalau nggak salah saya di Jalan Karya. Kalau teman-teman tinggal di daerah Jalan Karya sana ya, Agul. Itu sampai ke jalan itu orang ngelamar kerja. Hanya untuk sebagai apa? Sales promotion boy ya, SPG lah. Ya. Nah, bayangkan sampai sebegitulah. Nah, kenapa? Karena mereka tidak dibekali ilmu. Ya, mereka tidak dibekali oleh kemampuan. Nah, disinilah saya nggak pernah lihat ada dunia barista sampai seperti ini. Ya, belum masih pendidikan aja udah ditawar-tawar, udah diajak-ajak kerja. Ya, kalau udah punya ilmu, udah bisa buat angkringan atau ya satu ruko join 2 orang, 3 orang buka usaha sendiri. Ya, oke, next. Jadi peran barista sendiri, ya pertama pasar lokal itu diisi masih cukup banyak peluang, ya. Ini karena apa ya? Karena pandemi aja ya, sehingga banyak orang yang mengurungkan niatnya, mempending untuk membuka usaha. Kalau ini pandemi ini nggak ada, atau mungkin pandemi ini mudah-mudahan 2021 bisa berlalu, ya industri kopi ini akan mungkin lebih menggila lah, lebih hebat, lebih dahsyat lagi, ya. Jadi ambil momen dan kesempatan ini, ya. Kemudian juga ya tadi bisa ngisi-ngisi pasar dunia, ya. Nah, oke, lanjut. Nah, back to 2 jenis apa tadi cara penyajian kopi, ya. Kalau melihat teman-teman di apa ini di slide-nya, ya. Inilah manual brew, ya. Jadi manual brew itu adalah membrewing kopi, menyeduh kopi dengan cara manual, ya, tanpa bantuan mesin, ya. Kalau kita lihat di sisi kiri atas itu namanya V60, ya. Di bawahnya itu ada server, ya kayak toples untuk menampung airnya, kemudian ada dripper, kemudian ada kertas filter, dan itu ada bubuk kopi yang sudah diseduh sisanya. Nah, itulah V60, ya. Sejauh ini komunikasi masih bagus ya, masih jelas ya. Oke. Kemudian di sebelahnya itu ada namanya Friend Fresh, ya. Jadi alat-alat ini sangat mudah ya.
sangat mudah dan sangat gampang dipraktekkan di rumah. Dan tidak berbiaya mahal teman-teman. Ya, kalau mau untuk latihan-latihan di rumah, bolehlah. Nanti beli ini di Pajak Sambas ya. Pajak Sambas atau di Petisa, banyak kok ini. Ya, ini fresh. Jadi dimasukkan kopi, ya nanti diisi air sesuai takarannya, terus ada namanya itu pentolannya di atas itu, didorong dia perlahan-lahan ke bawah. Jadi ampas turun, kopinya naik. Ya, nanti baru kita sajikan. Kemudian di sebelahnya itu ada mocha pot. Ya, mocha pot ini kita buatnya dimasak di atas tungku atau di atas kompor api lah ya. Ya, di atas kompor api. Ya. Jadi di bawah V60, kemudian yang di sebelahnya ini Kalita namanya, ya hampir mirip dengan V60. Ya. Kemudian di bawah kiri itu ada tempat yang agak tinggi, gelas kacanya, itu namanya Cimek, ya. Kemudian ini yang menarik ini, sambil kita tunggu itu ada namanya Vietnam Drip, ya. Sebenarnya Vietnam Drip ini, karena memang dipopulerkan di negara Vietnam ya. Kalau kita jadi kopi susu namanya, ya. Tapi kalau kopi susu, itu kan ada susu, ada kopi dituang, langsung disajikan, dikacau-kacau dan udah jadi kopi susu kan. Kalau ini enggak. Jadi kopinya kalau ini kopinya ditaruh di gelas stainless di atas itu, ya dia akan turun secara perlahan-lahan ke gelas. Ya, jadi kita nunggu untuk beberapa saat sampai kopinya penuh, baru kita aduk ya untuk kita minum. Menarik sini, ya. Kemudian di sebelah ini namanya Aeropress, ya. Ini juga menarik. Banyak sekarang udah mulai kafe-kafe shop menyajikan Aeropress. Dan yang sebelah kanan ini yang ada tabung itu namanya sifon, ya. Jadi sifon ini cara menyajikannya, tabung botol itu diisi air hangat atau panas, kemudian di bawah ada api, kita lakukan pembakaran, nanti perlahan-lahan air yang di tabung ini akan bergeser dia ke tabung yang di atas, naik sendiri. Ya, naik sendiri. Setelah air penuh di tabung atas, kita taruhkan bubuk kopinya, kemudian kita aduk secara perlahan-lahan, kita biarkan sebentar, kita proses blooming namanya untuk melepaskan karbon dioksida kopinya supaya aman dikonsumsi, aman buat lambung. Nanti kita tarik nih pengapian di bawah, kita geser sehingga pelan-pelan kopi yang di atas itu akan turun kembali ke tabung kopi yang di bawah. Turun bawah, kemudian tabung atas kita copot, kita angkatlah tangkainya ini dengan tabung ini untuk disajikan ke konsumen. Menarik nih, menarik. Ya, sangat-sangat menarik. Cuman tidak semua coffee shop menjual metode sifon ini karena alatnya lumayan mahal dan resikonya agak tinggi teman-teman. Ya, oke, next. Nah, ini yang berbasis mesin, ya modern, espresso base. Ya, jadi kalau teman-teman pergi ke Excelso, ke Starbucks, ke 36, ke mana lagi itu, Opal Coffee, ini, metodenya seperti ini. Ya, kalau yang 2 gelas hitam itu double shoot, ya espresso double shoot. Nah, kemudian yang di bawah, yang di sampingnya itu coffee latte ya, latte art, ya. Ini barista-barista yang mempunyai keterampilan yang tinggi, ya. Susu yang udah di steam bisa dilukis, ya. Ada bunga tulip, ada bintang, ada angsa, ya macam-macam lah sesuai dengan tingkat keahliannya masing-masing, ya.
Itu istilah kita latte art. Ya, kalau di bawah kanan tuh cappuccino. Ya. Oke. Next. Nah, oke, itu mungkin ya. Jadi materi yang kita sajikan. Ya, masih banyak waktu nggak? Masih banyak ya? Masih cukup waktu ya? Ya, nanti mungkin kita isi tanya jawab kali ya. Kami ngobrol ya. Ya. Jadi kesimpulan, kalau teman-teman mau terjun ke industri kopi, baik itu mau jadi barista, baik itu mau jadi coffee owner, pasar masih sangat terbuka. Ya, pasar masih sangat terbuka. Ya, baik juga coffee trader juga. Ya, itu pasar masih sangat terbuka. Ya, mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu. Ya, kita coba nih bisnis ini. Ya, penghasilan cukup menjanjikan. Ya, bisnisnya cash. Ya. Kemudian juga yang paling penting supporting dari pemerintah. Ya, supporting dari pemerintah untuk barista dan industri kopi umumnya cukup baik ya, cukup menjanjikan. Ya, kelas banyak sekali sekarang dibuat. Ya. Oke, mungkin demikian bahan materinya. Ya. Kita mungkin nanti isi dengan session tanya jawab. Yang bisa saya jawab sekarang. Kalau ternyata nanti jawabannya belum memuaskan, PR buat saya. Ya, kita akan diskusi lagi. Ya, nanti kita akan ya offline lah. Kita akan diskusi. Ya, demikian kali Steven. Saya kembalikan ke hostnya dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Joko. Terima kasih kepada Pak Joko yang telah bersedia membagikan sedikit ilmu dan pengetahuannya kepada kita. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Berhubung waktu kita tidaklah banyak, maka saya akan membatasi jumlah pertanyaan dan akan menutup sesi tanya jawab ini sewaktu-waktu, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Silakan, ada yang bertanya? Santai aja ya, jangan serius-serius. Jamnya memang jam berat sih ini. Syukur-syukur teman-teman ada kopi di sebelahnya kan gitu. Teman-teman, ya kita telah mendapatkan pertanyaan pertama dari Alvin Cino. Izin nanya Pak, apakah kopi Liberica tidak bisa tumbuh di Indonesia? Silakan dijawab Pak. Ya. Jadi kalau untuk kopi Liberica itu belum ada yang sukses ya kelihatannya ya, setahu saya. Jadi di samping mungkin harga ya mahal, mungkin saya ini ke teknis pertaniannya ya. Jadi lebih banyak di Indonesia ini fokusnya hanya ke Robusta dan Arabica. Ya. Jadi enggak begitu, mungkin ya tidak begitu baik mungkin tingkat pertumbuhannya Liberica di Indonesia. Makanya banyak petani yang akhirnya fokus kepada Robusta dan Arabica. Oke, sebelumnya saya ingin sampaikan bagi teman-teman atau peserta yang ingin memberikan pertanyaan, silakan bertanya melalui chat. Dan kita telah mendapatkan pertanyaan kedua dari Vivian Hong. Halo, siang Pak, apakah ada rekomendasi tempat untuk magang bagi yang mau menjadi barista? Terima kasih. Sorry, bisa diulangi Steven pertanyaannya? Mau magang ya? Iya, apakah ada rekomendasi rekomendasi magang bagi yang berminat ya, menjadi barista? Ya, jadi kalau mau magang, ya biasanya nih itu ke coffee shop teman. Ya, jadi kita pun bisa memfasilitasi nanti kalau mau.
Ya, jadi kalau ada teman, aku mau magang dong ke tempat ini, misalnya nih, kebetulan saya ada di komunitas kopi, ya, namanya Skindo Community, Sumatera Kopi Indonesia Community. Jadi komunitas itu isinya ada coffee owner, ada coffee trader, ada roastery, ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti kalau teman-teman udah pernah dapat kelas di mana, atau even nanti ikut kelas kita misalnya, mau training boleh-boleh aja. Ya, nanti kan supaya lebih detail lagi, tahu lebih paham lagi. Ya, itu nanti kita ini deh, saya nggak janji tapi saya akan ngomong ke teman-teman, ini ada barista nih yang mau training nih. Maaf saya potong sebentar Pak. Nah. Berhubung karena pertanyaan kita semakin banyak dan waktu juga udah sempit, jadi ya? kita singkatkan saja Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ivan. Nah ini tadi ada ya. Ini dari Ivan bertanya, izin nanya Pak, kalau untuk kopi shop cocoknya pakai Arabica atau Robusta? Oke, kalau untuk coffee shop, kalau dia kopinya kopi tradisional, kopi saring, ya kopi tubruk, gitu-gitu, saya rekomendasikan kopi Robusta. Tapi kalau kopi yang sudah coffee shop yang udah modern, yang udah berbasisnya espresso, itu Arabica lebih cocok. Ya, dan juga ini related ke masalah ke harga penjualan nanti. Teman-teman mau main di segmen yang mana nih? Ya kan, kalau mainnya di middle low, ya Robusta aja. Saya nggak bilang Robusta nggak enak ya. Ya, tapi ini kemana nih teman-teman mau buka kedai kopinya nanti? Ya, kalau mau yang high end ya Arabica, atau sekarang ini lebih cenderung orang namanya ada house blend. House blend itu kopinya kita mix bahan baku kopinya. Ya, jadi nanti pakai Robusta sekian persen, pakai Arabica sekian persen. Ya, itu berapa persennya resep kafe kita yang tahu. Kalau nanti kita kasih tahu kan di mana-mana kan buat sama seperti itu kan gitu. Kalau tempat kita enak dengan resep kita punya, dia nggak akan dapat untuk ngopi dengan rasa seperti itu ke tempat lain. Kalau kita Jawa itu rasa dapur kita kan gitu. Oke? Oke, sudah terjawab. Maka kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Ersan. Izin bertanya, tadi sudah disebutkan biaya pelatihan barista. Saya ingin tahu berapa biaya uji kompetensi barista untuk mendapatkan sertifikat kompetensi barista. Kalau untuk sertifikat uji kompetensi barista itu diselenggarakan sama ini ya BLK ya, Balai Latihan Kerja yang di Jalan Gatot Subroto, persisnya di belakang Makro tuh namanya Lotemat. Nah harusnya kalau ke sana itu free of charge. Ya, coba teman-teman kalau mau mengambil sertifikat uji kompetensi, ya bukan sertifikat kepesertaan ya, mau ujian lulus sebagai barista, itu sertifikasinya ngambilnya ke Balai Latihan Kerja di Medan itu di Jalan Gatot Subroto kilometer 7 kalau nggak salah saya. Ya, tanya nanti di kios 3-in-1, saya mau uji kompetensi kapan ada waktu misalnya. Nanti dia didaftar dulu sama mereka. Ya kapan ada kesempatan, paling nanti dia minta kita pernah training barista di mana kan gitu kan, disertakan sertifikatnya, baru nanti akan diuji kompetensikan. Ya, itu mungkin Steven jawabannya. Lanjut. Oke, berikutnya kita mendapatkan pertanyaan dari Bu Janli Wong, Ketua Inti Medan kita. Ibu Ketua nih Sedap. sebenarnya nih. Oke, izin tanya Pak, untuk penderita penyakit asam lambung yang suka ngopi, kira-kira jenis kopi apa yang cocok? Waduh. Ini pertanyaan dari Ketua kita Pak. Ya. Takut nih saya jawab Ketua ini. Takut salah maksudnya kan gitu. Jadi kopi itu banyak varian ya.
kalau memang yang punya ada masalah dengan asam lambung, untuk tahap awal ya ini bukan terapi sih, tapi ada stepping ya. Kita mulai dari yang ringan dulu nih. Ya, mungkin nanti kalau ke coffee shop jangan pesan espresso dulu. Ya kan? Pesan dulu V60, V60. Ya, kopi yang diseduh pakai saringan. Ya. Terus juga boleh milih varian kopi yang lebih soft. Ya. Jadi karakter-karakter kopi ini masing-masing daerah itu menghasilkan kopi yang beda-beda karakternya. Yang berat, yang sedang, yang ringan gitu kan. Kopi yang berat itu umumnya dari Sumatera, itu agak berat. Ya, yang ringan itu kopi dari Jawa Barat atau dari Bali. Kalau yang sedang tuh setahu saya ini dari Makassar, ya, dari Sulawesi Selatan. Mungkin tadi siapa nama Ibu Ketua? Ibu Jenly ya. Nah, nanti kapan ke Starbucks atau ke Espresso misalnya kan nggak mungkin kan Bu Jenly ngopi di Warkop Harapan kan, ya kan. Jadi kalau kita minta V60 Bu, ya minta V60, minta yang kopinya yang lebih ringan lah, ya kopi-kopi Jawa Barat, Kintamani, Gunung Rakuta, ya Gunung Putri itu lebih soft dia kopinya. Atau kalau mau gayo, minta yang honey. Ya, honey lebih soft dia, lebih ringan. Ya, minta V60, ya. Karena kalau udah seorang barista sudah bisa menyeduh dengan metode V60, itu dari suhunya sudah terukur, dari gramasinya sudah terukur, pakai saringan lagi, ya. Ada teknik pouring yang bisa melepaskan karbon dioksida sehingga kopi itu aman dikonsumsi buat lambung. Ya, jadi gini, saya pernah nih, ini true story nih, ya, true story, artinya ada seorang teman waktu itu datang dengan keluhan sama seperti Ibu Jenly bilang, saya nggak kuat ngopi karena ada asam lambung. Jadi waktu itu saya bilang, saya seduhin ya, saya buatin kopinya, saya nyeduhin, nanti dicoba saya bilang. Nanti dicoba, saya buatin metode V60, kalau nanti setelah 5-10 menit bermasalah dengan lambungnya ya jangan diterusin. Saya kan nggak ngerti juga dengan orang-orang kesehatannya beda-beda kali kan gitu. Saya buat, saya seduhin V60, nah saya sajikan nih ke teman saya nih. Biasanya kalau penyajian V60 itu pakai gelas loki dia, gelas kecil. Ya kalau kayak kita minum teh Cina itu ya, ada gelas kecil gitu. Sekali seruput habis gitu kan. Saya seduhin, cobain nih Bang saya bilang. Dia coba minum 5 menit, ada berasa nggak lambungnya? Enggak, dia bilang. Ya udah saya tuangin lagi gelas kedua, minum lagi. Aman. Terus udah besok dia datang udah ngopi lagi, udah nggak pernah masalah lagi dengan asam lambungnya. Ini apa ya? Ini kisah nyata ini yang pernah saya praktekin, ya. Tapi coba dulu Bu, jangan lihat dengan mudah-mudahan sehingga ada masalah dengan asam lambung. Sepanjang kopinya diseduh dan ditreat dengan benar, ya. Jangan dulu ke kopi saset atau ke kopi-kopi yang mohon maaf dijual kiloan. Yang nggak di packing itu, jangan dulu itu yang dikonsumsi. Oke? Mungkin cukup Stephen. Oke, ini masih ada pertanyaan dari Valentin Wijaya. Nah, ini calon owner coffee shop ini. Seru nih. Pertanyaannya, siang Pak. Mau tanya, kira-kira modal awal untuk buka coffee shop kecil berapa ya? Oke. Nah, Ini kalau ini bicara kopi shop kecil berarti kita bicara angkringan nih ya. Ya, tempatnya udah ada belum? Coba. Nah, tempatnya Asumsi itu nanti, tempat udah ada ya. asumsi udah ada. Tempat udah ada ya. Mungkin yang nanya misalnya di ruko nih tinggalnya, dia tinggal di atas, sementara di bawah mungkin selama ini dipakai untuk parkir mobil, ya udah mobil parkir luar dulu, jadiin kedai kopi misalnya. Nah, untuk
peralatan sendiri, kalau mesin espresso yang sederhana ya, yang masih trafficnya belum padat, itu sekitar 5 jutaan udah worth it. Ya. Kalau untuk alat-alat manual brew, alat-alat manual brew lengkap lebih kurang 2 jutaan lah. Mesin grinder sejuta, ya lebih kurang. Peralatan di luar meja sama kursi 10 juta cukup. Mungkin kalau tambah meja sama kursi ya lebih kurang 15 deh. Ya. Kan enggak besar ya, 15 juta ya. Udah bisa jadi owner, jadi toke, ya kan? Kalau cewek apa ya? Tokesu ya? Iya, ya benar ya. Jadi tokesu, ya kan? Oke, sudah terjawab. Ini kemudian ada dari Benny Trisyaputra. Izin nanya Pak, kelas barista murah dan berkualitas di Medan, serta pemasok biji kopinya Pak, tolong diinfokan. Untuk pertanyaan dari saudara Benny Trisyaputra ini, kami akan kedepannya pada tanggal 27 kami akan mengadakan workshop. Dan itu akan ditampilkan pada akhir acara webinar ini. Silakan diikuti terus acara webinar ini dan jangan sampai ketinggalan. Jawaban untuk Benny terakhir nanti ya Ben. Ya, terakhir. Tunggu, stay tune, jangan kemana-mana dulu. Terakhir nanti ada jawabannya itu. Ya. Terus ini ada One. Izin bertanya, untuk suhu penyeduhan kopi sebaiknya di suhu berapa Pak? Kalau tadi Bapak bilang di suhu 93 derajat maksimal, kalau minimalnya di suhu berapa? Terima kasih. Oke. Biasanya minimal di 85. Halo? Ya, nah, biasanya di 85. Ya, cuman kecenderungan lebih banyak orang lebih di 90. Ya. 85 udah boleh, jangan di bawah 85. Takutnya kalau di bawah 85, partikel kopinya nggak terlalu nggak matang nanti. Ya, dan kebalikan juga, kalau lebih dari 93, partikel kopinya nanti cenderung lebih ke overheating. Jadi kayak gosong itu rasanya. Kurang menarik, kurang enak juga. Ya. Jawab kali ya. Berikutnya kita ada dari Alvin Cino. Ini pertanyaan kedua ya dari saudara Alvin. Biasanya house blend 70% Arabica, 30% Robusta. Ya Pak, seperti itu. Bisa iya, bisa enggak. Berarti ini tergantung selera kita ya? Ya, kalau house blend ini, itu kalau saya itu cupping. Cupping itu saya memformulasikan. Ya, memformulasikan, saya taruh beberapa contoh, ya misalnya kayak tadi. Siapa pertanyaan tadi dari siapa pertanyaan tadi? Dari Alvin. Alvin ya? Dari Alvin. Ya. Buat 70-30. Ya, Robustanya 30, Arabica 70. Buat 80-20. Ya, buat 90-10. Ya. Atau enggak harus terpaku gitu juga. Misalnya 75-25. Ya. Ketika cupping, kita tes itu kopi mana nih yang paling cocok nih buat kita. Ya. Itu yang nanti kita pakai house blend. Ya. Saya kebetulan kan memproduksi kopi kemasan juga ya. Jadi house blend saya itu enggak di 70-30. Ya. Bahkan Arabikanya juga tidak hanya satu varian. Saya buat 2-3 varian. Ya lumayan lah direspon pasar cukup positif. Ya, bahkan saya bisa ngirim sampai ke Bali, ya, ngirim ke Jawa Barat gitu-gitu ya. Ya cocok gitu mereka dengan komposisi yang sudah kita buat. Ya, itu resep ya. Jadi nanti resep itu kita aja nih yang tahu supaya rasa itu nggak dapat di tempat lain. Ya, demikian kali, Stephen.
Berikutnya kita ada pertanyaan dari Stephen Huang. Izin nanya Pak, kenapa kalau kopi Arabica di-press dengan mesin kopi yang keluar duluan lebih asam ketimbang yang keluar terakhir? Nah, Ini lebih ke teknis ya. teknisnya ya. Ya. Silakan dijawab Pak. Jadi sebenarnya asam itu kalau istilah kopinya acidity ya. Iya. Iya. Jadi itu kan proses ya. Ya. Jadi mesin di espresso itu kan panas banget tuh. Makanya wattnya kan tinggi. Dia struktur keluarnya memang seperti itu. Tapi semakin lama, ya ada yang semakin lagi jadi kita nikmatin. Ya, asamnya kalau saya bilang juga kan asam yang apa ya, yang termaintain. Ya, jadi kayak semacam keluar pertama itu kita bilang krema ya. Kalau teman-teman lihat kayak buih warna coklat itu ya, begitu turun dia itu krema namanya. Nah, dari situ memang ya karakter kopi sendiri ya seperti itu ya. Apalagi misalnya kopi Mandailing ya, itu karakter asamnya agak lebih kuat, lebih tinggi. Ya. Kopi kalau Gayo lebih rendah ya, oke. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, sekaligus untuk menutup sesi tanya jawab kita. Ini pertanyaannya dari saudara Ayub Fadlin. Izin Pak bertanya, kalau untuk kopi manual brew yang bagus roastingannya apakah harus selalu full wash atau semi wash? Terima kasih Pak. Ya. Kalau mau ngeluarin karakter rasa, full wash lebih direkomendasikan, khusus untuk manual brew. Tapi kalau untuk espresso, semi wash lebih bagus. Ya, karakter kopinya akan keluar tuh, acidity-nya atau asamnya keluar, sweetness-nya, manisnya keluar, karamelnya keluar, banyak cita rasa dari masing-masing kopi itu mengeluarkan karakternya masing-masing. Ya, jadi kalau untuk manual brew, saya lebih rekomendasikan full wash dan dengan profiling roasting light to medium, ya, jangan medium to dark ya. Light to medium. Jadi lebih karakter rasa kopinya akan lebih keluar. Ya. Demikian. Mudah-mudahan menjawab, Stephen. Ya, saya akan menutup sesi tanya jawab ini. Dan kita sebelum memasuki akhir acara, saya ingin membagikan sedikit informasi. Kepada para peserta yang ingin serius mendalami tentang kopi, kami juga akan mengadakan workshop yang mana materinya adalah praktek langsung cara menyeduh kopi dengan cara manual brew dan juga praktek espresso mesin. Manfaat yang akan didapatkan para peserta dalam workshop ini adalah akan mahir dalam menyeduh kopi sendiri dengan cara dan SOP yang benar. Untuk informasi workshop akan disampaikan oleh Ketua Panitia kita. Silakan Saudara Afin Stanley. Maaf, kita tunggu sebentar. Oke, terima kasih Bro Steven. Saya tutup acara hari ini. Tapi sebelum itu, ini ada workshop yang kita adakan tanggal 27 Desember 2020 dari jam 1 sampai selesai. Nah, workshop ini kita akan hadirkan dua instruktur, yaitu Pak Joko sendiri dan Bang Aji, yang merupakan mantan senior barista Starbucks di Palembang. Nah, Starbucks lagi ya kan. Nah, jadi nanti kita sedikit belajar dari sebuah harga satu kopi itu sebenarnya tuh harga sejatinya tuh berapa. Nanti di sini akan diajari oleh Pak Joko dan Bang Aji. Nah, nanti kita buat workshopnya di kantor Primula Inti Sumut di Kompleks Budi Polonia, Blok BB nomor 75 76 mungkin ini, salah poster, sorry ya. Nanti boleh dihubungi kawan kita Vela di 0813
97 19 71 37. Nah, nanti di workshop ini hanya untuk 10 peserta saja. Kenapa? Tentu saja biar kita bisa fokus untuk belajar. Nah, itu dia. Nanti investasinya adalah 300.000 dan sudah ada dapat free kopi saset, masker, hand sanitizer, and snack box. Nanti berminat boleh hubungi Tela di sini dan boleh transfer ke BCA, ke rekening BCA yang di bawah ini. Dari jam 1 sampai selesai ya. Nah, itu dia. Nanti di sini kita belajar itu tentang manual brew dan espresso base. Oke. Kalau nanti ternyata peminatnya lebih dari 10, gimana? Kita akan buka sesi kedua untuk workshopnya. Atau kita pertimbangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang Ya, jadi sedang berjalan. kalau nanti memang sangat menarik, ya rame mau ikut. Kasihan nanti kalau nggak ikut kan gitu. Nggak apa-apa, nanti mungkin ini saran saya sih ya. Ini mungkin bisa dipertimbangkan buat teman-teman. Pokoknya tetap di grup Pak, di pesertanya. 10 nanti berikutnya baru minggu depan atau 2 minggu lagi. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan ya, 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau bisa pakai masker medis nanti bawahnya, oke? Oke, terima kasih. Oke, saya limpahkan ke bro Steven. Terima kasih Saudara Stanley. Sudah terjawab ya yang tadi pertanyaannya, kapan diadakan workshop. Jadi tambahan nih untuk teman-teman, apabila teman-teman yang ingin menjadi barista profesional atau bahkan ingin membuka coffee shop sendiri, pastikan teman-teman mengikuti workshop kita dan menjadi owner dari coffee shop Anda sendiri. Sukses untuk kita semua. Panitia izin instruksi. Ya, Pak Hari, silakan Pak Hari. Halo? Pak Hari, bukan lain, silakan Pak. Ada yang mau ini bentar, ada yang mau Halo, sebentar. Ada yang Pak Hari, silakan Pak Hari, mungkin ada yang disampaikan. Ya, silakan. Kita persilakan Pak Joni Syah selaku Wakil Ketua Sekretaris Inti Sumut. Silakan Pak Joni Syah. Ya, terima kasih moderator luar biasa hari ini. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak. Ini ilmu yang dagingnya terasa gitu ya. Pak Abo juga terima kasih briefingnya Pak Abo. Itu ada Pak Heri Julkarnain dari Demokrat lagi raise hand, dia ada bertanya mungkin ya. Pak Heri silakan Pak Heri. Ada Pak Ketua rupanya. Ya, tak lupa kita ucapkan terima kasih juga kepada Pak Chandra Jab ya atas dipinjam account Jom meeting kita pada hari ini, walaupun memang nantinya kita bakalan ada meeting Jom lanjutan lagi di Palembang. Pak Heri, silakan Pak Heri masuk. Lagi nyeruput kali ini Pak. Iya, lagi nyeruput kopi beliaunya nih Pak. Lagi nyeruput nih. Sebentar, saya interupsi sebentar. Halo, saya selaku moderator menginterupsi sebentar. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman agar jangan keluar dulu, karena setelah ini kita ada sesi foto bersama. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Pak Heri. Pak Heri untuk di-unmute. Masih ada Pak Heri. Oke, mungkin sudah keluar atau apa ya? Ada jaringan kali ya? Belum. Oh, itu tuh keluar. Kak, suaranya masih unmute itu. Oh, sebentar saya coba unmute.
Ada yang ingin disampaikan Pak Ari tadi itu? Ya, suaranya nggak keluar itu. Iya. Udah di unmute sih. Coba panitia tolong di unmute. Halo, Pak Heri, untuk di unmute dulu. Baiklah, sepertinya jaringan Pak Hari sedang terganggu dan kita pun waktunya sudah mau habis ya. Jadi kita langsung lanjut aja untuk ke bagian akhir acara. Yang tadi sudah disampaikan untuk workshopnya bagi yang ingin belajar barista atau membuka kopi sendiri, pastikan terdaftar sebelum penuh karena kita hanya memberikan kesempatan untuk 10 peserta pertama. Kepada panitia boleh ditampilkan lagi screenshotnya tadi. Ditampilkan lagi screenshotnya. Agar teman-teman ya bagi yang berminat silakan di screenshot atau di foto agar tidak kelupaan. Dan nanti kita akan kirim ke grup lagi untuk pastinya. Demikianlah acara webinar ini kami buat, semoga bermanfaat bagi para peserta. Saya tunggu teman-teman di workshop berikutnya dan terima kasih. Kepada teman-teman dan para peserta semuanya, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan sesi foto bersama. Kepada saudari Greg Kelly, tolong diaktifkan kameranya. Saudara Alvin, Anditya, Anju Veronica, Anyan, Ayu, Romo Singgi, Beni Trisya Putra, dan kepada teman-teman semua diharapkan agar mengaktifkan video atau kameranya. Karena kita akan melakukan sesi foto bersama. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi. 1. Sebentar, maaf. Harap bersabar sebentar. Oke, sekali lagi kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, sudah panitia? Belum? Udah? 1, 2, 3. Cheese. Sudah panitia? Baiklah, terima kasih teman-teman dan para peserta sekalian. Saya tunggu teman-teman di workshop berikutnya dan terima kasih. Stay safe ya, Pak. Teman-teman bilang stay safe ya, Pak. Thank you, teman-teman. Terima kasih Tasya. Thank you, Ko Joni. Welcome. Stay safe, guys. Nanti Pak Joko kita boyong Pak Abo ke itu ya Pak Joko ya, ke Tasbih ya. Ya, siap. Kita tunggu, Pak. Siap, makasih Pak Joko, Pak Abo, Bu Jali, Pak Chandra. Info kopi. Udah boleh keluar nih?